Jelas ya, ini surat perceraian Nadila. Iya, kamu kan janji akan selalu ada buat saya. Kisah ini dibuka dengan sebuah ancaman perpisahan yang dingin. Adila menerima berkas perceraian dari tangan seseorang, namun hatinya menolak. Ia teguh pada janjinya. "Saya percaya sama janji kamu," ucapnya dalam hati, bertekad akan mencari cara agar ia bisa tetap bersama Trian. Dengan langkah kaki yang dipenuhi keraguan dan getaran emosi, Adila perlahan melangkah masuk ke kamar perawatan Trian. Setiap tarikan nafas terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Namun dorongan cinta dari dalam dirinya memaksa ia untuk maju. Saat pintu tertutup, pandangannya langsung tertumbuk pada sosok suaminya. Pria yang selama ini memenuhi harinya dengan tawa, perhatian, dan tingkah konyolnya, kini terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi dihiasi selang pernafasan dan bunyi monitor yang monoton. Pemandangan ini menyayat hati Adila bagai tamparan keras. Kerinduan yang selama ini ia tahan kini memuncak, menusuk hatinya. Ia merindukan suara Trian, tatapannya, dan segala hal yang membuat hatinya tak karuan. Namun kini semua hanya digantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Adila berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Ia tahu Trian tidak akan suka melihatnya larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia berdiri di sisi ranjang, menatap wajah suaminya yang sedang terbaring, menyalurkan semua doa dan harapan agar Trian tersadar dan kembali ke pelukannya. Detik demi detik ia berbisik dalam hati, sebuah janji tak terucapkan. Ia akan bertahan, ia tidak akan pergi, dan ia akan selalu kembali ke ruangan Trian dirawat. Adila tak peduli siapapun yang mencoba menghalangi. Namun begitu ia melangkah keluar dari kamar, dunia seakan langsung menyerang. Rasa takut bukan lagi satu-satunya musuhnya. Kini ada tekanan yang datang dari arah yang paling tidak ia duga, yaitu Pak Cahyadi, ayah mertuanya. Dengan alasan yang tidak masuk akal, laki-laki itu memaksa Adila untuk menandatangani berkas perceraian. Pak Cahyadi menuding Adila sebagai penyebab musibah, melontarkan kata-kata yang menyudutkan, seolah perceraian adalah satu-satunya keputusan yang benar. Meskipun dihantam tuduhan, hati Adila memiliki jawaban tunggal yang tak tergoyahkan. Alasan pertama adalah cinta yang mendalam. Mereka saling mencintai. Ia ingat betul bagaimana Trian memperlakukannya dengan penuh rasa aman, dihargai, dan dicintai. Ia tidak mungkin melepaskan seseorang yang begitu berarti. Alasan kedua, ia merasa perih bahkan hanya membayangkan meninggalkan Trian di titik terlemahnya. Bagaimana mungkin ia membiarkan suaminya terbaring sendirian tanpa dirinya, orang yang selalu dibicarakan Trian dengan bangga. Adila sudah bertekad, tidak ada satupun kertas yang akan ia tanda tangani untuk memisahkan mereka. Meski demikian, Adila tetap menjaga sikap. Ia tidak membalas kata-kata Pak Cahyadi dengan emosi yang sama. Ia tetap menghormati mertuanya yang ia yakini sedang dikuasai rasa takut dan khawatir terhadap anaknya. Namun situasi memburuk ketika ia dilarang menjenguk suaminya. Dua pengawal yang menjaga kamar Trian bertindak kasar, tidak hanya menghalangi, tetapi bahkan mendorong Adila hingga jatuh ke lantai. Sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya. Ia diperlakukan seolah ia bukan bagian dari hidup Trian, padahal ia adalah istrinya yang sah. Untungnya, Adila tidak sendirian dalam perjuangannya. Ada Bimo yang telah lama mengenal hubungan mereka sejak lama. Ia merasa iba melihat perlakuan itu dan bersumpah akan mencari celah sekecil apapun agar Adila bisa bertemu Trian. Di sisi lain, Rama, seorang dokter di rumah sakit, juga mengambil langkah tegas. Ia tidak suka melihat keluarga pasien diperlakukan kasar dan berusaha sebisa mungkin memberikan kesempatan bagi Adila untuk kembali menjenguk suaminya tanpa hambatan. Ketika akhirnya Adila berhasil menyelinap masuk kembali ke ruangan Trian, rasanya seperti kembali bernafas setelah lama tenggelam. Di dalam air, melihat Trian lagi meskipun masih tak sadarkan diri, mengembalikan seluruh kekuatannya. Ia meraih tangan Trian dengan hati-hati, meresapi setiap detik kebersamaan di ruangan itu. Dalam keheningan, Adila memantapkan hati pada janji Trian.
Janji yang diucapkan penuh keyakinan bahwa ia akan kembali. Bagi Adila, kata-kata itu adalah pengikat kuat yang membuatnya yakin bahwa di balik mata terpejam itu, Trian sedang berjuang keras untuk kembali padanya. Ia yakin Trian mendengarnya, merasakan kehadirannya, dan suatu hari nanti, mata itu akan terbuka lagi untuk menyambutnya dengan tatapan hangat yang ia rindukan. Hingga saat itu tiba, Adila telah memilih. Ia akan tetap di sini, tetap setia, dan tetap percaya. Tidak peduli tekanan dan ketakutan apapun yang mencoba memisahkan mereka. Cinta mereka tidak akan pernah goyah. Adila telah memilih untuk bertahan, dan ia tidak akan mundur untuk bersama Trian.